guys, gimana? Masih semangat untuk puji nama Tuhan? Let's go! I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.
katakan sekali lagi, Allah sumber kuatku. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Hi guys, welcome back to Feast at Home for Light Teens. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Aku berdoa teman-teman masih semangat terus mencari wajah Tuhan. Dan kita tadi udah pujian bersama-sama dan you are back with me again. We are still on the talk this September. Masih kita menggunakan bahan dari Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema bahwa Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, teman-teman, di talk yang kedua ini dengan tema besar kita yaitu He's the One. Dan di talk kedua kita akan membicarakan tentang bagaimana kita mempunyai sahabat yaitu Yesus. Dan dia peduli, dia memelihara, dia memperhatikan. Jesus, my best friend, he cares. He cares for me, he cares for you, he cares for our family, our future. The point is, he cares. He cares for everything in our life. Nah, teman-teman, sebelum kita start, mari kita siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita mau arahkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca. Biarkanlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Power verse bulan ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekali lagi Tuhan memanggil kita bahwa kita adalah sahabatnya dan kita bisa memanggil Yesus sahabat kita. Dan di minggu ini kita akan ngobrolin tentang suatu kondisi yang mungkin jarang banget kita obrolin, tapi it happens in our life. Pernah kalian merasakan kehilangan? Kehilangan handphone, kehilangan dompet, kehilangan barang yang kalian sayang, atau lebih besar lagi kalian kehilangan seorang teman itu meninggalkan kamu, atau teman-teman mengalami kehilangan seseorang yang sangat-sangat kalian sayang, yang sangat-sangat dekat dengan kalian. Mungkin di masa pandemi ini, di waktu-waktu dekat ini, kalian pernah mengalami kehilangan dari seseorang atau dari anggota keluarga kalian yang kalian merasa, kok terjadi seperti ini ya? Kok bisa Tuhan ambil ya? Dan ada juga kehilangan di mana mungkin di masa pandemi ini keluarga kalian, orang tua kalian harus kehilangan pekerjaan karena situasi yang dari pekerjaan orang tua kalian yang tidak bisa teratasi. Teman-teman, the feeling of lost itu nggak enak. Bener nggak? Siapa yang setuju sama aku kalau perasaan kita kehilangan itu nggak enak banget. Itu serasa di dalam hati kita ada yang kosong, ada yang menarik, ada yang hilang, ada yang mungkin sulit untuk kita gambarin dengan kata-kata.
Kenapa aku ngebahas ini? Karena Yesus juga pernah merasakan kehilangan. Di mana kita akan baca dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Aku berharap teman-teman bisa ambil waktu setelah Feast at Home ini. Kalian boleh kembali ke Alkitab kalian, kalian boleh baca dari ayat 1 sampai 45 perlahan-lahan dan kita bisa pelajari ceritanya bagaimana Yesus kehilangan Lazarus. Oke, mungkin kalian pernah dengar juga ceritanya, tapi aku sedikit recap ya. Saat itu Lazarus sakit. Ada kedua saudarinya, Maria dan Marta, meminta tolong pada Yesus untuk menyembuhkannya. Tapi karena Yesus harus pergi ke satu tempat, karena Yesus harus pergi melayani, akhirnya ternyata Lazarus meninggal. Lazarus meninggal dan Yesus tahu itu. Maka dikembali ke tempat daripada Marta dan Maria. Dan ketika Yesus hadir di situ, Marta ngomong, "Tuhan, kenapa Tuhan baru datang? Coba Tuhan udah datang dari kemarin-kemarin. Mungkin saudaraku Lazarus ini tidak akan meninggal." Kemudian dia datang lagi kepada Maria dan Maria berkata hal yang sama. "Tuhan, kenapa Tuhan baru datang sekarang? Coba Tuhan datang dekat, lebih cepat aja. Pasti saudaraku ini tidak akan meninggal." Apakah seringkali itu ada di dalam pertanyaan diri kalian di mana kalian berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa? Serasa segala sesuatu ini terlambat." Dan itu sudah terlanjur kehilangan. Aku mau ajak teman-teman untuk baca dari Injil Yohanes bab 11 ayat 38 sampai dengan 45. Tapi teman-teman, sebelum daripada ayat 38 ini kita bisa baca di ayat sebelumnya bahwa Yesus menangis, Yesus terharu, Yesus tersentuh, Yesus bahkan mengeluarkan air mata karena dia merasakan kehilangan seperti apa yang Maria dan Marta rasakan. Dan kita akan baca sama-sama kelanjutan dari Injil hari ini. Yesus sangat terharu lagi, lalu pergi ke kuburan. Kuburan itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. "Singkirkan batu itu," kata Yesus. Marta, saudara orang yang meninggal itu, menjawab, "Tetapi Tuhan, ia sudah 4 hari dikubur, tentu sudah berbau busuk." Yesus berkata kepada Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah?" Maka mereka menyingkirkan batu itu, kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Terima kasih Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi aku mengatakan ini untuk orang-orang yang ada di sini supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Sesudah berkata begitu, Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, keluar!" Maka keluarlah orang yang sudah mati itu. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain penutup mata. "Lepaskanlah kain kafannya supaya ia bebas berjalan," kata Yesus kepada orang-orang itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, dari bacaan Injil ini apa sih yang kita bisa pelajarin? Kita bisa lihat bahwa Yesus menyatakan kebesarannya melalui mujizatnya membangkitkan orang yang mati menjadi hidup. Dia melakukan mujizat itu di hadapan banyak orang, di depan Marta, Maria, dan orang-orang yang ada di sekitar itu, supaya mereka percaya seperti yang tadi Yesus sudah katakan kepada Marta, "Kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kuasa Allah yang sungguh besar." Teman-teman, mungkin kalian juga bertanya ya saat ini ya, apa hubungannya kematian Lazarus dengan kehilangan atau kematian daripada keluarga yang aku ada di dekatku atau kehilangan yang aku alami? Mungkin saat ini ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita banyak kehilangan, itu tuh seperti rasanya hati kita tuh udah mati rasa, udah kebal, udah kebas, udah numb bahasa Inggrisnya. Udah kayak gak ada semangat buat hidup, udah gak ada feel-nya lagi. Rasanya
Mungkin ada pikiran juga di antara kalian kayak udahlah aku mati aja lah, udahlah aku nggak ada gunanya di dunia ini. Toh aku udah kehilangan orang yang aku sayang. Ngapain aku susah-susah hidup di dunia ini? But you know what, guys? God can turn your dead heart into life. Tuhan bisa mengubahkan hatimu yang udah mulai mati rasa menjadi hidup kembali. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Benar, mungkin saat ini kita nggak bisa mengalami mujizat seperti yang Lazarus alami, seperti yang Maria dan Marta alami, di mana saudara mereka benar-benar hidup kembali. Mungkin kita minta, Tuhan hidupkan kembali orang yang aku sayang. Jangan biarkan orang itu meninggal atau mati. Mungkin itu nggak bisa kita alami, tapi teman-teman, Tuhan bisa membangkitkan semangat kalian kembali. Tuhan bisa membangkitkan kehidupan di dalam hatimu, di dalam keluargamu, di dalam perasaanmu yang sangat-sangat kehilangan ini. Karena di dalam nama Yesus ada harapan, di dalam nama Yesus ada kehidupan, di dalam nama Yesus ada kekuatan. Friends, do you believe in that? Do you believe in that? The first message that I want to share to you is that Jesus cares and understands about your loss. Jangan pernah biarkan pikiran kita menggerogoti kita yang berpikir, Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan kayaknya gak peduli sama aku, Tuhan gak bisa ngerasain apa yang aku rasain. Teman-teman, di firman, di Injil yang baru kita baca, bahwa Yesus juga merasakan kehilangan yang sama seperti Maria dan Marta, bahkan dia menangis. Ketika kamu menangis, ketika kamu berteriak, Tuhan ada di samping kamu. Tuhan ada mau melepaskan kasih-Nya. It's okay to cry. It's okay to cry out to God, but cry in the presence of God. Menangislah di hadirat Tuhan. Bawa kecewaanmu, kehilanganmu di dalam doa. Dan sungguh-sungguh ubah hatimu dan perkatakan bahwa aku percaya bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar sehingga aku bisa melihat kuasa Allah. Yang kedua, death is not the end of life. Kita sebagai orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini, akan ada satu kehidupan yang lebih luar biasa daripada apa yang mereka alami di dunia ini. Aku mau ajak teman-teman untuk kita baca sama-sama dari 1 Tesalonika 4 ayat 14, dikatakan seperti ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sehingga selalu ada harapan di dalam nama Yesus. Kita mungkin mengalami kedukaan, kehilangan, rasa sedih yang mendalam. Saat ini aku mau ajak, ayo kita bangkit bersama Kristus. There is hope in Jesus, and we have hope of an eternal life, for a better life after death. Dan kita terus bawa di dalam doa orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Saat ini mungkin kita gak bisa menghadirkan mereka kembali, tapi kita bisa mendoakan mereka. Dan kita berharap pada Yesus untuk memberikan kita kelegaan, untuk memberikan kita kekuatan. Dan teman-teman, yang terakhir adalah let's make our love into action. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Ketika Dia mau melakukan mujizat itu dengan kasih-Nya, karena Dia peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mau menyatakan kebesarannya. He wants to show His love, but sometimes we don't understand. And it's okay if we don't understand. We don't need to understand everything. Guys, we don't need to understand everything. Karena kalau kita mengerti segala sesuatu, kita gak perlu Tuhan. Kita gak perlu berharap pada Yesus. But today God is calling you. Let's go back to Him. Let's surrender and believe in
in His plan. Dan we make our love into action, maksudnya apa? Mungkin teman-teman mengalami kehilangan dan kalian itu gak sendirian. Ada juga orang-orang lain di luar sana yang mengalami kehilangan tersebut. Dan ketika kita berhasil, ketika kita tahu kita bisa bangkit bersama Kristus, ayo kita jadikan kekuatan ini untuk membantu orang lain, untuk menghibur orang lain, untuk menyatakan kebesaran Tuhan terhadap orang lain, dan mengatakan kepada mereka, Jesus loves you, and Jesus wants you to live a full and happy life. Kita bisa hadir bagi teman-teman yang kehilangan, kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menghibur mereka. Mungkin a simple chat saying that you are loved. Maybe just a simple gesture of bringing some sweets, some boba to your friend, some donut or anything yang bisa menghibur teman kalian itu. Karena kita tahu, when we put our love into action, that Jesus is there. A blessing, a channel of blessing for others. Aku juga masa pandemi ini harus mengalami kehilangan daripada orang yang ada di dalam kehidupanku. Dan friends, it's not easy for me to go through it. Berkali-kali aku bertanya, sedih dalam hati, aku menangis. Why? Kenapa Tuhan? Aku harus mengalami kehilangan ini. Kenapa keluargaku harus pergi meninggalkan dunia ini? Dan mungkin saat itu aku juga gak bisa menemukan jawaban kenapa. Tapi aku ada harapan di dalam nama Yesus bahwa He will make everything good. Because I have a good God. Mungkin saat ini aku tidak bisa membangkitkan keluargaku itu. Tapi aku bisa mendoakan dan aku bisa cherish and remember every moment that I spend with them. Dan ketika kita bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengangkat keluargaku ini dari kesakitan. Dia boleh merasakan kebebasan dan aku bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah aku lewati bersama dengan mereka. Itu akan memberikan kelegaan dan kedamaian. Dan hanya Yesus yang sanggup mengisi kekosongan hati kita. Teman-teman, pembicaraan kita hari ini mungkin gak terlalu menyenangkan seperti biasanya karena siapa sih yang suka merasakan kehilangan? Ya gak sih? Siapa yang suka merasakan kesedihan itu? Aku rasa sih aku gak mau ya untuk merasakan kehilangan daripada keluarga, daripada orang yang kita sayang, atau kehilangan sesuatu yang sungguh-sungguh berharga di dalam kehidupan kita. Teman-teman, di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada harapan, ada sukacita. So my message to you today, come on, bring back that life that God has given to you. Bring back that smile, bring back that love. And we can only bring that life, that love, that smile back if we invite Jesus into your life. If we invite Jesus into our life. Kita punya sahabat yang sangat-sangat mengerti kehilangan kita. Jesus is my best friend. He cares for me. And yes, He is the one. He's the one. Mari teman-teman, saat ini kita buka hati kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita berserah. If you want to cry out, if you want to say things to Him, let's just bow our heads and let's pray and come into His presence. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Yesus, kami memanggil nama Yesus. Kami berteriak minta tolong. Jikalau saat ini kami merasakan kedukaan, jikalau saat ini kami merasakan kesedihan, mengalami pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami terima jawabannya Tuhan. Kami mohon Yesus, pulihkan hati kami, sembuhkan hati kami, karena kami tahu ada pengharapan, ada kehidupan di dalam nama-Mu. Dan izinkan kami saat ini menyerahkan kehidupan kami, memberikan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Dan kami mau, we want to live
We want to love, we want to smile for the glory of your name. Biarkanlah kami boleh percaya di dalam nama Yesus, percaya di dalam perbuatan-Mu, karena kami mau melihat perbuatan Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah kesedihan hati kami, inilah permasalahan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lord, wherever I may go, I know You are there. Through rivers and valleys low, I know I'll be safe. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Tuhan memanggil kita sahabatnya, and we can call Him our best friend. Dan perintah Tuhan hari ini apa? Percaya kepada Yesus. Maka kita akan melihat perbuatan yang besar dan ajaib. Kita akan menyatakan kebesaran kuasa Allah. Teman-teman, you are not alone. Jesus is your best friend. Jesus is my best friend. And He cares for you. So if God spoke to you today, you got a message from Him, write it down, pray, and talk to God. And don't forget to give thanks for His goodness. So see you again next week, guys. Tuhan Yesus memberkati.